Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan renungan pada hari ini, pada pagi hari ini, tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar dan bangunan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berbangsa bernegara, dalam kehidupan bergereja di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kekristenan kita, hanya ada satu dasar, yaitu Yesus Kristus. Tetapi kita jangan salah memahami saudara-saudara. Kita tidak menantang dan melawan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Karena apa? Karena kita maknai dan kita hayati bahwa Pancasila itu adalah sesuai dengan ajaran Kristus. Tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Kristus dalam Pancasila. Memberikan kebebasan kepada semua orang menganut apa yang dipercaya. Kita tidak bisa memaksa. Kita tidak bisa toleransi kepada orang-orang yang menekan satu aliran-aliran agama. Makanya kita harus memelihara keagamaan kita tanpa menyiksa orang lain. Tanpa membuat orang lain menderita. Ya. Dasar kita juga, kita setuju bahwa mengasihi sesama manusia satu dengan yang lain. Bersahabat, bernegara. Ini tidak ada yang bertentangan dengan kehendak Kristus. Oleh karena itu kita juga bisa katakan bahwa Pancasila itu adalah berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Kristus dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Maka jangan ada orang mengatakan, wah karena hanya satu dasar maka saya tidak mengakui Pancasila. Tidak saudara-saudara. Karena apa? Karena itu adalah dasar negara kita. Dasar iman kita, kepercayaan kita adalah Kristus. Dan semua yang ada di dalam Pancasila itu adalah yang dikehendaki oleh Kristus. Tidak ada yang bertentangan dengan kehendak Tuhan di dalam Pancasila. Makanya kita mengikuti itu sebagai dasar negara. Tetapi dalam semua kelakuan dan kegiatan kita untuk melaksanakan Pancasila dan untuk hidup di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini, kita berbuat dan bertindak berdasarkan kehidupan dan yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, ini merupakan satu peringatan keras bagi semua orang-orang yang mengaku Kristus di dalam hidupnya menjadi juru selamat. Tetapi dalam tindakannya tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Dia mengakui, bahkan menonjolkan diri sebagai pengikut Kristus yang setia. Tetapi kelakuannya adalah menyesatkan orang banyak, membuat orang banyak menderita. Itu tidak benar saudara-saudara. Dasar itu adalah Kristus. Dasar daripada gereja kita juga adalah Kristus. Berdasarkan Kristus. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu kita menantang segala ajaran yang bertentangan dengan ajaran Kristus yang ada di tengah-tengah gereja. Kita menolak itu. Kita tidak mengakui itu. Oleh karena satu-satunya dasar yang diletakkan menjadi dasar kita adalah Yesus Kristus. Tidak ada dasar yang lain. Jadi apa yang dikehendaki oleh Kristus itu adalah menjadi fondasi kita untuk bergerak. Kita bergerak dari kehendak Kristus, melakukan segala kegiatan kita setiap hari. Kita bergerak menurut kehendak Kristus dalam mencapai cita-cita kita pada masa nanti bagi generasi muda. Oleh karena itu, kepada generasi muda, generasi Z, saudara-saudara harus meletakkan dasar tujuan kehidupan saudara adalah oleh karena Kristus, dan ini yang Anda kembangkan di dalam kehidupan saudara-saudara untuk masa depan. Untuk masa depan bangsa ini. Nah, kepada orang tua juga yang mungkin sudah lansia, saya harus katakan, kita harus meletakkan dasar kehidupan kita kepada Kristus. Sehingga bagaimanapun perjalanan kehidupan kita, masa nanti, masa tua kita tetap kuat
dan kekuatan kita adalah berdasarkan kehendak daripada Kristus. Oleh karena itu, hiduplah di dalam Kristus. Hiduplah dalam kehendak Tuhan. Hiduplah melakukan segala sesuatu hanya berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah dasar yang utama. Karena apa? Jika sesuatu bangunan itu bergerak dari dasar yang sudah dibuat dan kuat itu, bangunan itu akan hancur. Maka kita juga akan bisa hancur, saudara-saudara, jika kita melenceng daripada kehidupan kita dari Kristus. Kita hancur. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus berkehendak dan senantiasa dalam segala kegiatan pergerakan hidup kita, maupun cita-cita kita, maupun program masa depan kita yang lebih jauh. Semuanya itu mari kita alaskan berdasarkan Kristus melalui kehendaknya. Karena apa? Karena Tuhan itu juga senantiasa memberikan kita kekuatan jika kita berdasarkan kehendaknya. Tapi pasti Tuhan tidak akan memberikan kekuatan kepada kita jika kita berdasarkan yang lain, bukan kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu, dalam firman dan renungan kita pada pagi hari ini, satu-satunya, ini harus kita ingat saudara-saudara, satu-satunya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus satu-satunya dasar kekuatan kita, dasar kehidupan kita untuk melakukan segala-galanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan kami agar senantiasa tetap di dalam dasar yang kokoh dalam kehidupan kami, yaitu kehidupan kami sesuai dengan kehendak Kristus. Jangan biarkan kami melenceng. Jangan kami biarkan jauh daripada dasar itu, sehingga kami bisa hancur, kami bisa runtuh. Tetapi kuatkan kami dan ikat kami dalam kasih sayang-Mu, supaya kami tetap berlandaskan kehidupan kami atas kehendak daripada Yesus Kristus. Kuatkan kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar Dia selalu menuntun kami untuk membawa kehidupan kami ke dalam kehendak Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.